Rolling and action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Harus selalu semangat teman-teman. Oke. Saat ini kita sedang berkumpul di era digital, betul? Tidak. Tolong sedikit ya teman-teman ya. Oke, kita tidak bisa ya mengabaikan peran teknologi informasi di era sekarang, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan. Kita sekarang kan mahasiswa ya, kita sedang menempuh pendidikan seperti itu. Hidup mahasiswa. Oke, ini kelompok kami dari kelompok berapa? 5 akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan yang sedang kita jalani teman-teman. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Oke, next kami coba. Oke. Sabar ya. Nah, ini anggota utama. Perkenalkan, nama saya Daniel Prasetya, 3 digit yang terakhir 154. Ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan saya Julius. Oke, selanjutnya. Perkenalkan saya Cita Olivia, 3 digit terakhir 174. Selanjutnya. Oke, saya sendiri ya. Saya Paula Sabrina, dari Aula. Ini digit terakhir saya 176. Selanjutnya. Saya Laura Sabrina, digit terakhir Naur. Oh, tidak. Oke. Nah, kami berdua ya setelah perkenalan kami akan menjelaskan tentang kayak itu tadi teknologi informasi di bidang pendidikan. Sebelum itu karena kita menjadi presentator pertama di hari ini, maka kita akan bukan ya kita akan mengenal lagi kembali ya teknologi informasi. Seperti yang sudah kalian tahu kemarin-kemarin banyak di kelompok-kelompok sudah membahas di bidang-bidang lain. Apa sih itu teknologi informasi? Mungkin ada yang bisa jawab? Tidak. Kan kalian sudah ini ya, mengkaji tentang apa itu teknologi informasi? Yang sama dapat hadiah. Ya, mungkin ada yang mau angkat tangan. Mungkin ada yang aktif? Oke, udah ya. Lanjut saja ya. Oke, apa itu teknologi informasi? Nah ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, ya, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Terbayang kan ya? Ya. Ini mencakup perangkat keras seperti komputer yang sesuai materi kita pada hari pertama PTI ya. Iya. Ada perangkat lunak juga program komputer. Oke. Perangkat lunak. Nah ini yang dibahas teman-teman kemarin ya, bagaimana mengelola sistem teknologi informasi ini dalam program seperti itu, serta jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat dan memungkinkan pertukaran informasi. Ya, jelas ya? Ya. Lanjut saja. Ini akan dijelaskan oleh teman kita yang perkenalan tadi. Ya, silakan Mas Danang. Perkembangan teknologi informasi. Tolong didengar. Perkembangan internet dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah sistem, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang dimana seorang pelajar tidak perlu pergi ke sekolah layaknya sekolah formal. Cukup meluangkan waktu untuk bertatap muka dengan dosen maupun guru lewat laptop atau handphone. Dan dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, pelajar tidak hanya memperoleh informasi melalui buku, cukup pakai handphone atau laptop sudah mendapatkan materi yang dimau atau informasi yang dicari. Bukan cuma pelajar saja yang merasakan kemudahan ini, tapi seorang guru akan dengan sangat mudah mencari bahan yang digunakan untuk mengajar sesuai dengan bidangnya. Namun dalam hal pembelajaran jauh ini ada beberapa kendala, seperti jaringan telekomunikasi yang belum merata,
infrastruktur yang pembagiannya juga belum rata ya masih satu cakupan sebenarnya. Dan ya masih ada kendala internet dari berbagai walaupun di kota-kota besar karena ya padatnya penduduk membuat kita perebutan internet ya setiap kali jadinya akan telat sulit walaupun saya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang ini pembelajaran jarak jauh. Kita juga sudah menerapkannya di perkuliahan kita. Ada dampak negatif dan ada dampak positif yang telah disebutkan Mas Dana. Berikutnya dijelaskan oleh iya, Julius. Perkembangan teknologi informasi. Jadi bagi guru jaringan internet menawarkan beberapa kesempatan seperti yang terlampir di bawah ini. Yang pertama itu ada meningkatkan pengetahuan. Perkembangan TI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan guru. Ini terutama terjadi karena TI membutuhkan akses lebih mudah ke sumber daya pendidikan, fasilitasi komunikasi dan kolaborasi, serta memberikan alat yang efisien pengajaran dan pembelajaran. Oke, mohon perhatiannya, teman-teman. Yang kedua adalah berbagai sumber di antara rekan seprofesi. Berbagai sumber daya dan informasi di antara rekan seprofesi dalam bidang TI sangat penting untuk meningkatkan pengalaman, produktivitas, dan perkembangan profesional. Yang ketiga, berpartisipasi dalam forum pendidikan baik regional maupun internasional. Partisipasi guru dalam forum pendidikan baik tingkat regional maupun internasional adalah langkah yang penting untuk mengikuti perkembangan TI dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dengan sesama pendidik. Dengan berpartisipasi aktif dalam forum pendidikan regional maupun internasional, guru dapat menjadi pemimpin dalam menerapkan teknologi informasi yang baru dan efektif dalam membantu pembelajaran serta berkontribusi pada perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, ada bekerja sama dengan antara guru perkembangan teknologi informasi di dalam negeri dengan guru luar negeri adalah suatu cara yang sangat berharga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang TI serta memperluas wawasan siswa. Oke, next. Sedangkan keuntungan bagi siswa jaringan informasi internet di bidang pendidikan adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Perkembangan TI memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Hal ini terjadi karena TI telah mengubah cara kita mengakses, mengolah, dan berinteraksi dengan informasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Perkembangan TI telah memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang besar dalam mendukung kemampuan siswa di bidang penelitian. Namun, penting untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi ini secara efektif dan etis dalam konteks penelitian akademis. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan TI dengan bijak, siswa dapat menjadi lebih terinformasi, sadar, dan terlibat dalam permasalahan global. Ini tidak hanya membantu mereka menjadi warga dunia yang lebih baik, tetapi juga membantu mendorong perubahan positif dalam masyarakat global. Yang keempat, sebagai media perhatian ilmu yang didapatkan di sekolah. Dengan memanfaatkan TI sebagai media perhatian ilmu, siswa dapat mengambil keuntungan dari berbagai sumber daya dan alat pembelajaran yang tersedia, meningkatkan pemahaman mereka, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Ini juga memungkinkan pendidikan menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh siswa di berbagai latar belakang dan lokasi. Oke, ya, terima kasih Mas Julius. Ya, itu tadi ya. Kenapa? Oke, itu tadi yang telah disampaikan perkembangan teknologi informasi untuk guru atau dosen, untuk siswa juga. Ya sudah jelas ya, ada meningkatkan pengetahuan dan sebagainya sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 karakter. Nah, 3 karakter ini sudah menurut salah satu website ya. Dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan, media internet itu memiliki 3 karakter, teman-teman. Pertama, bisa sebagai media interpersonal dan sebagai media massa. Di sini paham ya, untuk media pribadi dan juga media massa. Ini kalau dalam pendidikannya ya, dalam pembelajarannya juga ya, memiliki sifat interaktif. Ya, maksudnya tidak monoton gitu ya, memiliki sifat interaktif. Kita bisa mencari berbagai ilmu gitu, menggunakan sistem informasi ini, teman-teman. Oke, yang ketiga, adanya terjadinya komunikasi secara
kurang. Nah, kayak kalian mengakses media internet seperti itu ya kan pasti mendapatkan informasi-informasi itu untuk mendukung pembelajaran kita ya. Itu 3 karakternya sistem informasi ini, jadi sangat luas teman-teman. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Sinta ya. Silakan Mbak Sinta. Nah, baik. Di sini kita akan membahas 7 manfaat menggunakan teknologi dalam pembelajaran. 7 manfaat ini dicetuskan oleh Bapak Jonathan L. Paramag, yaitu Chairman Across Asia Multimedia Indonesia. Nah, yang pertama beliau menjelaskan bahwa Techfont mempermudah akses iptek terkini secara global kekinian, lalu juga meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran melalui dengan multimedia. Yang ketiga, memperluas jangkauan khalayak. Keempat, mendorong peran aktif pembelajaran untuk kreatif dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengolahan lembaga pembelajaran. Keenam, memungkinkan riset yang kompleks dilaksanakan melalui stimulasi. Dan yang ketujuh, mempermudah sinergi, integrasi, dan jejaring. Next. Nah, di sini ada beberapa tren teknologi di sistem pendidikan. Salah satunya itu komputasi bergerak di mana-mana. Maksudnya, tren ini tuh perangkat seluler dalam pendidikan juga tersebar luas dan berdampak besar pada pendidikan besar sampai menengah. Meskipun khawatir tentang kurikulum, privasi, pengolahan kelas, dan kebebasan akses masih banyak, perkembangan teknologi menyimpan dan komunikasi berbasis cloud memungkinkan tren ini terjadi. Kita tahu bahwa berbagai jenis gawai sudah seakan-akan menempel pada seluruh dimensi kehidupan kita. Terus yang kedua, lebih banyak sumber konten terbuka. Teknologi informasi saat ini itu diberikan terbaik dengan banyaknya sumber pembelajaran terbuka yang dimana gampang diakses buat siapa aja. Yang ketiga, masif open online course. Teknologi informasi saat ini di bidang pendidikan baru yaitu tumbuh paling cepat dalam masif open online course menambahi cara belajar dalam memandang pembelajaran. Salah satu hasil dari gerakan konten terbuka. Masif open online course menjadikan masa depan di mana pendidikan lebih murah dan sedia bagi siapa saja di dunia. Yang kelima, e-book atau e-text. Meskipun teks elektronik sebenarnya sudah tersedia, meskipun teks elektronik sebenarnya sudah tersedia selama beberapa dekade terakhir, namun kita lihat teknisnya belakangan ini semakin meningkat secara dramatis. Banyaknya materi atau cita-cita kita yang sudah tersaji di e-book tanpa harus membeli fisiknya. Yang keenam, aplikasi sistem augmented reality. Ini termasuk tren teknologi informasi yang portabilitas perangkat tablet atau gawai portable lainnya membatasi akses internet di mana-mana dan komunikasi yang lebih cepat serta akses ke teks elektronik yang lebih luas. Yang ketujuh, game dan gamifikasi adalah tren teknologi informasi saat ini berikutnya yang terus akan berkembang lagi atau menggabungkan aspek gamifikasi atau menggabungkan aspek yang paling memotivasi dari game, misalnya rencana yang diberikan untuk kesuksesan dalam penyelesaian misi ke dalam aktivitas non. Oke, selanjutnya ya. Nah, penerapan teknologi informasi bersama oleh Saya. Oke, Mbak Sinta. Lalu untuk penerapan teknologi informasi dalam sektor pendidikan. Ini kita cuma ambil 5 aja ya. Yang pertama ada penggunaan aplikasi dalam pembelajaran daring selama masa pandemi hingga masa kini. Dari mulainya masa pandemi hingga masa kini sudah kita temui bahwa mulai banyak sekolah-sekolah maupun universitas yang udah sering kayak melakukan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom maupun Google Meet. Hal itu tentunya akan sangat membantu dunia pendidikan karena guru dan murid tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan proses pendidikan. Lalu yang kedua, mulai banyaknya artikel di internet maupun koran bacaan di internet. Nah, kenapa hal itu membantu? Tentunya kita jika untuk mencari informasi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mengetikkan judulnya di laman pencarian dan kita sudah mendapatkan banyak sekali artikel yang bisa kita jadikan bacaan. Lalu yang ketiga, adanya e-book yang bisa didapatkan maupun dibeli melalui internet. Nah, ini sama seperti artikel, bisa aja langsung dicari di Google.
ada yang dibeli, ada yang e-book gratis langsung bisa kita pakai sebagai sumber baca kita. Kemudian untuk mencari informasi dari internet. Nah, selain artikel ataupun e-book tadi, ada juga berupa yang website maupun blog yang bisa kita gunakan sebagai sumber informasi kita. Yang kelima adalah memudahkan pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi, aplikasi-aplikasi Microsoft dan lain-lain. Itu tuh maksudnya pada zaman sekarang kan kita sudah diajari seperti penggunaan Word maupun Excel dan lain-lain ya. Jadi tentunya akan sangat membantu kita apalagi terutama untuk waktu kita bekerja nanti. Lalu untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pendidikan. Yang kedua, penerapan TI di dunia pendidikan membawa dampak signifikan dalam mengubah tata cara kita belajar dan mengajar. Ketiga, pemanfaatan TI juga membuka kolaborasi antara guru, siswa, dan antar lembaga pendidikan seluruh dunia. Keempat, kendala seperti jangkauan jaringan telekomunikasi yang masih terbatas di beberapa daerah di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Oke. Itu tadi ya kesimpulan sudah disampaikan. Maka sebenarnya kesimpulan yang sebenarnya untuk menjadi penyemangat kita teman-teman, dunia TI ini sangat berpengaruh kan di dunia pendidikan. Tahunya belakang enggak kan? Ya. Kita dengan mudah, sangat mudah bahkan mengakses pendidikan di mana-mana menggunakan teknologi informasi ini. Kita sudah di zaman era digital, maka tidak ada alasan untuk kita bilang bahwa kita tidak tahu, kita tidak bisa. Ya, benar kan? Kita bisa akses di mana-mana. Ada pertanyaan, silakan cari. Pasti ada, seperti itu. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita malas. Tidak ada alasan, pasti semua bisa dilancarkan pendidikannya karena ada teknologi informasi ini. Oke? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Sekian Dari